Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah syai'u lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kullaha finnari illa wahidatan. Qila man hum ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majahin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, sedangkan orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati, dan umatku akan terpecah menjadi berapa golongan? Paling banyak berarti ya? Paling banyak. 71, 72, sedangkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 73 golongan. Yang 73 golongan kullaha finnar, semuanya berada di dalam neraka. Arti dalam neraka ya boleh jadi mampir dulu di neraka. Mampir sebentar, jalan-jalan. Survei. Kalau bahasa kita survei dulu di neraka, baru nanti kalau surveinya udah selesai pergi ke surga. Cuman kalau survei kita setengah jam, sejam. Kalau surveinya di akhirat, masya Allah, berapa lama? Satu harinya di dunia, di akhirat kemarin berapa lama? 1000 tahun. Lama ya? Ka alfi sanatim mimma ta'udun, sebagaimana yang kalian hitung di dunia alfisanah, 1000 tahun. Illa wahidatan, kecuali satu. Qila man hum, siapa yang satu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi. Ma itu artinya bukan hanya orang tapi apa saja. Ana, aku, alaihi, yang berada pada diriku, artinya siapa yang mengikuti aku. Wa ashabi, begitu juga dengan sahabat-sahabatku. Maka dari hadis inilah muncul ungkapan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh
para sahabat. Sahabat ini pada saat itu banyak. Berapa jumlah sahabat? Berapa sahabat Nabi jumlahnya? Sama seperti jumlah Nabi dan Rasul. Berapa jumlah Nabi berapa? Semuanya jumlah Nabi dulu berapa? Dulu pernah kitab iman kepada Nabi dan Rasul 124.000. Jumlah sahabat Nabi 124.000. Tidak semuanya menjadi ulama, sama seperti kita. Sama. Jadi enggak ketika dikatakan sahabat Nabi maka ahli fikih, ahli tafsir, enggak. Sama seperti kita, ada yang jago jualan, ada. Ya, tapi meskipun jago jualan, sahabat Nabi tetap ibadahnya Masya Allah. Kan di kita juga ada yang jago jualan, tapi ke masjidnya alhamdulillah rajin. Ada yang ahli strategi perang, ada yang ahli tafsir, macam-macam. Dan dari 124.000 sahabat Nabi, 1.000 yang alim, artinya yang ulama. Yang alim kalau bahasa kita, kadang alim dikatakan orang soleh. Nah, yang alim itu artinya yang konsentrasi kepada keilmuan keislaman. Berapa sahabat Nabi? 1.000. Dari 1.000 yang meriwayatkan hadis Nabi itu diriwayatkan hanya 500 sahabat. Jadi nggak semua sahabat Nabi meriwayatkan hadis. Ini kan sama nih. Dari para jamaah yang ikut ngaji di sini, nanti pulang itu ada yang buka majelis taklim lagi, ada yang buka pengajian. Kan santri begitu ya. Ada yang santri mainnya di proyek, santri juga ngaji juga sama. Nah, jadi nggak semuanya meriwayatkan hadis, hanya 500 saja yang meriwayatkan hadis. Dan dari 500 periwayat hadis ini hanya 100 yang mufti. Mufti itu yang memahami hadis, memahami Quran. Jadi yang hafal Quran dan hadis belum tentu bisa menjadi mufti. Jadi kalau yang bilang sunnah, apa hukumnya, haram, wajib, makruh, boleh apa enggak, sunnah atau bid'ah, itu kapasitornya sebagai mufti. Ada adabnya. Jangan nanti baru ngaji habis ngaji makanan singkong 2 piring langsung bilang bid'ah, langsung bilang haram, langsung bilang bid'ah. Padahal nggak semua sahabat Nabi pun menjadi mufti. Cuman berapa tadi yang menjadi mufti? Tuh kan udah salah. Gimana bisa jadi mufti? Cuman 100 yang jadi mufti, 500 yang meriwayatkan hadis, 1.000 yang menjadi ulama. Jumlah keseluruhannya 124.000 sahabat. Makna ini juga dipahami ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang menjadi tuntunanku yang diriwayatkan secara langsung oleh sahabatku. Makanya nanti muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya yang mengikuti daripada sunnahnya Nabi, wal jamaah artinya sahabat-sahabat Nabi. Makna kedua berarti sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW yang diriwayatkan melalui para sahabat. Berarti mengambil sunnah Nabi tiada lain jalurnya kecuali yang diriwayatkan oleh sahabat. Kecuali kita termasuk sahabat Nabi. Ya, kalau kita sebagai sahabat Nabi berarti kita berjumpa langsung, berguru langsung kepada Nabi. Siapa yang tidak berguru langsung kepada Nabi maka harus mengambil, namanya kalau dalam istilah hadis sanad.
Istilah yang lain ada juga namanya silsilah, berguru. Maka sahabat berguru kepada Nabi. Siapa yang tidak berguru kepada sahabat maka harus berguru kepada tabi'in. Siapa yang tidak bertemu dengan tabi'in maka harus berguru kepada tabi'ut tabi'in. Inilah salah satu jalur ilmu dan keilmiahan daripada pemahaman dalam Islam. Makanya Imam Muslim dalam muqaddimahnya mengatakan al-isnadu minad-din, sesungguhnya agama kita kuat ini karena bagiannya adalah sanad. Harus ada sanadnya. Dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, ma'ana alaihi wa ashabi, timbullah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini kan satu firqah, satu firqah itu satu, bukan sekte, pemahaman yang hanya satu-satunya yang masuk surga. Cuman kan kadang-kadang orang banyak ngaku-ngaku kan banyak ya. Nama zaman sekarang, inilah yang ahlus sunnah wal jamaah. Inilah sebagai yang pengikut sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Nah, namanya orang ngaku-ngaku ya boleh. Sekarang kan zamannya lagi zaman ngaku-ngaku. Nah, dikit-dikit diaku-aku. Di sini misalnya lagi di rumahnya nggak punya istri, tapi di tempat lain ngakunya nggak punya istri. Nah, itu namanya ngaku-ngaku. Padahal pengambil periwayatan dari Nabi SAW adalah al-jamaah, yaitu sahabat Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sebagai hadis hasan. Apa tuh hadis hasan? Apa hadis hasan? Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kata Imam Al-Baikuni, hadis hasan adalah wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih istaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu fa huwa aksamun kasur. Hadis hasan itu hadis yang kualitasnya sama seperti hadis sahih, namun derajatnya tidak sampai kepada hadis sahih. Namanya hadis hasan. Imam Turmudz dari Turmudz. Nah, ini hadis menjadi landasan bahwa apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW harus bersanad kepada sahabat, kepada tabi'in. Pada saat itu dalam hal akidah, para sahabat hingga sampai para tabi'in abad kedua Hijriyah tidak banyak mempersoalkan permasalahan tauhid secara terperinci pada saat itu, hingga timbullah pada kekhalifahan al-mutawakkil. Pada saat itu yang menjadikan firqah atau pemahaman sebagai madhab satu negara. Dikenal pada saat itu misalnya yang paling besar adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah pada abad kedua Hijriyah dijadikan sebagai aliran atau paham yang digunakan negara. Tidak ikut Mu'tazilah tangkap. Salah satunya pada saat itu yang disidang adalah Ahmad ibn Hanbal. Dipanggil, ditanya mengenai apakah Quran itu termasuk huduts baru atau qadim. Qadim itu apa? Terdahulu. Huduts itu baru. Quran itu baru, makhluk atau qadim? Nah, baru atau qadim Quran itu? Kalau kita Quran itu qadim. Ahlus sunnah katakan Quran itu qadim. Sehingga kan kalau yang sering qasidahan tuh kalamun qadim mulayumal. Quran itu kalam yang qadim. Karena sifat, zat dan af'alnya Allah itu menjadi satu
kesatuan. Kalau mushafnya baru beda ya, makanya beda antara Quran dengan mushaf. Kalau bacaan Qurannya kita, ya milik kita baru. Tapi Al-Qurannya sendiri itu qadim, dipaksa sehingga beberapa banyak dipenjara, kemudian sampai tangannya putus, dihukum mati dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itulah terjadi gejolak sebagaimana banyaknya hadis ketika mulai abad kedua Hijriah, hadis palsu. Dulu ketika para sahabat, karena Nabi masih hidup, nggak banyak yang bilang hadis palsu. Ya bagaimana? Tinggal tanya Nabi, apakah benar hadisnya begini? Nabi tinggal katakan betul. Tapi setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian peristiwa tahkim dengan Muawiyah, mulailah menjadi perkara. Karena pergerakan politik. Kalau kamu melihat Muawiyah maka bunuhlah, hadis Nabi. Kata kubu Muawiyah, salah, hadisnya bukan gitu. Kalau kamu melihat Ali maka bunuhlah. Sehingga nanti muncullah yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Dalam hal akidah ternyata juga sama. Pada saat itu berkembang banyak penyelewengan, ada nanti Mu'tazilah yang paling besar dengan tokohnya Wasil bin Atha. Mu'tazilah itu kalau bahasa sekarang sekuler. Akal ini paling atas dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Akal ini paling atas. Jadi akal, Al-Quran, hadis. Saking akalnya dia katakan orang yang mukmin itu masuk mana? Surga. Orang yang kafir masuk neraka. Orang mukmin tapi buat dosa, maka dia ada di mana? Kalau kita kan Ahlus Sunnah katakan neraka dulu, habis neraka selesai baru masuk. Kata dia karena saking tengahnya, enggak. Kalau Allah Maha Adil maka dia harus berada di tengah-tengah. Setengah kaki di neraka, setengah kaki di surga. Makanya salah satu rukun imannya manzilah bainal manzilatain. Ada tengah-tengah, surga bukan, neraka bukan. Tahu nih tempat apaan namanya? Di Quran kan ya cuma dua. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yang satu lagi innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaum inda rabbihim jannat. Satu nar, satu enggak ada tuh yang tengah-tengah tadi. Banci. Enggak jelas. Di Qur'annya juga enggak ada. Karena saking akalnya. Itu seperti misalnya perbuatan buruk itu diciptakan Allah apa diciptakan kita? Ayo, perbuatan buruk diciptakan Allah apa diciptakan kita? Perbuatannya. Bismillah. Ini ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, jangan-jangan Mu'tazilah semua ini. Paham Ahlus Sunnah katakan perbuatan buruk diciptakan Allah. Kitalah yang memilih perbuatan itu. Kalau ciptaan kita berarti banyakkan kita berbuat buruk apa banyakkan kita berbuat baik? Berarti kalau bukan Allah yang ciptain, siapa yang nyiptain? Kita sebagai pencipta. Nah, ini sama seperti ungkapan duluan telur apa duluan ayam? Telur apa duluan ayam? Nah. Kita tinggal milih ya. Kata Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelumnya menjadi Mu'tazilah, tapi dia dapatkan kecerdasannya dari Mu'tazilah. Seharusnya orang yang cerdas nggak bilang ayam, nggak bilang telur. Pasti ada selain ayam dan selain telur. Nah ini kata, ya logikanya kalau bahasa kita sekarang begitu. Ada Murji'ah. Murji'ah orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Sholat enggak, puasa enggak, apa enggak, yang penting eling. Nah, itu awalnya tuh dulu tuh. Ada juga model begitu. Ada Mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, berarti Allah ini punya tangan. Yang parah lagi misalnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menerima para sedekah-sedekah kalian dari hambanya. Allah mengambil dengan tangan kanannya. Dan redaksi hadis setelahnya, dan sesungguhnya tangan Allah keduanya tangan kanan. Masya Allah. Kalau kita pikirkan dengan manusia, itu namanya paham mujassimah. Hingga terjadi kekacauan pada saat itu, hingga muncullah seorang tokoh, seorang alim allamah yang dilahirkan di Basrah tahun 200 dilahirkan di Basrah, wafat tahun 200 lahir 250 sampai 260. Berapa pendapat? 250 260. Yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama aslinya adalah Ali. Nama aslinya adalah Ali ibn Ismail Abul Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy'ari, lahir di Basrah. Nah, yang kita kenal dengan Imam Asy'ari ini jangan-jangan penisbatan Ahlus Sunnah yang kita i'tiqad sampai sekarang nggak kenal. Kan i'tiqad Ahlus Sunnah sejak dari zaman 3 Hijriah sampai 1,5 abad lamanya itu berpegang teguh fikihnya kepada 4 madhab, akidahnya kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan tasawuf akhlaknya berpegang kepada Imam Al-Junaid dan Imam Ghazali. Ini hampir 1,5 abad semua kaum muslimin berpegang teguh kepada akidah dan amalan serta bertasawuf. Nah, Ali ibn Ismail ini ayahnya namanya Ismail, ya namanya juga Ibnu. Ayahnya Ismail namanya. Nah, Ismail ini pernah berwasiat kepada anaknya Ali, Imam Asy'ari ini. Nah, kepada temannya, punya teman namanya Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji merupakan murid daripada Imam Ahmad bin Hambal yang wafat 241 Hijriah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah punya murid namanya Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji punya kawan namanya Ismail. Inilah ayah daripada Imam Asy'ari. Kata ayah Imam Asy'ari, Ismail, nanti kalau saya wafat tolong ajarkan anak saya Ali Al-Asy'ari ini, tolong diajarkan. Berarti Imam Asy'ari berguru kepada Imam As-Saji, Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal nanti berguru lagi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i berguru lagi ke Madinah kepada Imam Malik 93 Hijriah. Imam Malik nanti dari siapa? Dari Nafi. Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Nanti Ibnu Umar punya anak lagi namanya Bilal. Bukan Bilal bin Rabah ya, tapi Bilal tabi'in. Bilal bin Ibnu Umar. Ini orang yang belajar langsung kepada Sayyidatina Aisyah. Berbeda pendapat nanti tentang bolehnya perempuan sholat di masjid, yaitu gara-gara Bilal bin Ibnu Umar. Nah, yang dijadikan bahwa sholat yang paling baik untuk perempuan adalah di rumahnya, kalau perlu di kamarnya. Nah ini, tapi Bilal bin Umar ini yang berguru langsung kepada Sayyidatina Aisyah. Pada saat itu Madinah itu menjadi metropol, kota yang besar, penuh. Masjid Nabawi kalau mau lihat yang karpetnya hijau doang, yang di atasnya tuh tiangnya ada bacaan Masjid Rasulullah, itu segitu doang. Sedangkan orang dari penjuru dunia mau belajar ke situ, kira-kira penuh apa enggak? Belum ada hijabnya, belum. Hijab itu baru bid'ah itu. Nggak ada hijabnya. Kalau sekarang kan ada hijabnya ya, terpal yang tebal itu, yang orang jorok-jorogan itu mau masuk ke raudhah itu yang karpetnya kecil, cuman segitu, penuh.
Maka pada saat itu dikatakan para wanita lebih baik sholatnya di rumah. Nah, itulah Bilal bin Ibnu Umar. Maka setelah ayahnya Ali Abul Hasan Al-Asy'ari wafat, beliau belajar kepada Imam Zakaria As-Saji. Nah, Imam Zakaria As-Saji kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik kepada Imam siapa tadi? Nafi'. Imam Nafi' kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Umar, kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada diriku dan harus diriwayatkan dengan metode langsung dari sahabatku. Dari sahabat juga begitu nanti. Apa yang ada dari sahabat dan diriwayatkan oleh tabi'in. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa keilmuan kesunahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mempunyai guru, harus mempunyai sanad. Nggak bisa misalnya kita cuman punya kitabnya kemudian kita baca, kalau sekedar untuk kita memperoleh pengetahuan boleh, tapi nanti untuk menghatamkan harus mencari guru. Kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai tokoh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, nanti kan kalau ada yang tanya misalnya, apa pahamnya? Saya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut siapa? Ikut 4 madhab, Asy'ari dan Maturidi. Pertanyaannya, kenapa ikut Asy'ari Maturidi? Nah, masih mending lagi kan nanya gitu. Kenapa nggak ikut Imam Bukhari aja? Kan gitu kadang-kadang ya. Kenapa nggak ikut Imam Bukhari akidahnya? Kenapa ikut Imam Asy'ari? Ya kalau mau dilempengin lagi, kenapa juga ente ikut Imam Bukhari? Kenapa nggak ikut Nabi? Kan gitu ya. Nah, sebagai peletak dan sebagai dasar Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari, pertama karena beliaulah yang pertama kali sebagai pembela daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pada saat itu mulai ramai akidah Mu'tazilah, Murji'ah, Rawafid, macam-macam, terutama di dalam sistem pemerintahan. Dan tokoh yang pertama kali membela tersebut adalah Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini alasan pertama. Makanya kitab-kitabnya Ar-Raddu alal Mu'tazilah, bantahan terhadap pemikiran Mu'tazilah, Ar-Raddu alal Jahmiyah, Ar-Raddu semua, bantahan-bantahan. Nah, makanya kadang-kadang kita di zaman sekarang ini kita pelajari dulu di pesantren, itu kadang-kadang kita membuka keilmuan seperti ini nggak ingin. Tapi kalau kita lihat misalnya pengalaman daripada Imam Asy'ari pada saat itu, kita rasa kita perlu artinya kalau ada pemahaman lain yang mulai masuk sebagaimana Imam Asy'ari, kita harus turun gunung, terpaksa harus kita bantah, terpaksa harus kita berdebat, kita diskusi sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Asy'ari. Nah, makanya kitab-kitabnya Ar-Raddu ala, bantahan terhadap. Nah, namun setelah ayahnya wafat, tadi siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Kan lupa lagi. Bismillah. Ali ibnu Ismail. Setelah ayahnya Ismail wafat, ternyata ibunya nikah lagi dengan seorang Mu'tazilah. Siapa namanya? Mu'tazilahnya, ibunya? Abu Ali Al-Jubai. Boleh juga dibaca Abu Ali Al-Jubai. Ingat-ingat nih dari tadi banyak nih. Ada angka-angka, ada orang-orang. Nah, biar nanti kalau ditanya, kalau ingat kan enak. Berarti nggak cuman ngaku. Nah, ibunya berarti nikah lagi dan dia berarti punya ayah tiri, dan itu sebagai tokoh Mu'tazilah.
Siapa namanya tadi? Abu Ali Al-Jubai namanya. Maka pada saat itulah Ali Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi Mu'tazilah yang sebelumnya berpemahaman sebagai pemahaman Ahlus Sunnah. Sedangkan Abu Ali Al-Jubai juga memiliki anak namanya Abu Hashim Al-Jubai. Tapi Abu Hashim nggak begitu tersohor karena lebih cerdas Imam Asy'ari, sehingga di usianya kurang lebih 20 tahun sudah menjadi Imam Mu'tazilah. Usianya 20 tahun. Itu Imam Mu'tazilah pada saat itu hingga beliau nanti hijrah ke Baghdad. Beliau hijrah ke Baghdad, kemudian bertemulah dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ulama katakan antara umur 30 sampai 40 tahun. Sampai umur 30-40 tahun hingga hampir 15 hari Imam Asy'ari tidak keluar-keluar dari rumahnya memikirkan problematika yang ada pada Mu'tazilah. Keluarlah di hari ke-15-nya. Ibnu Asakir menceritakan dalam kitabnya, Ibnu Asakir ceritakan dalam Tabyinu Kadhbil Muftar fi manusiba ilal Imamil Hasan Al-Asy'ari. Itu beliau keluar dengan memakai bukan gamis. Orang Arab itu habis pakai gamis, pakai jubah, berpidato di depan. Dia katakan, siapa saya? Orang-orang udah kenal dia sebagai Imam Mu'tazilah, Ali Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dibukakanlah jubahnya, dibuka di depan. Saya buka jubah ini sebagaimana saya membebaskan diri dari paham Mu'tazilah. Kenapa? Karena banyak belajar ke Imam siapa tadi? Imam Junaid Al-Baghdadi. Dari persoalan yang ada dengan landasan akal, itu semuanya terjawab oleh Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai tokoh ilmu tasawuf. Makanya orang kalau sudah belajar ilmu tasawuf, insya Allah problematikanya terjawab semua. Bagaimana nggak bisa terjawab? Pak Ustadz, utang saya banyak. Nah, bilang ke Ustadz, karena Ustadznya tasawuf. Udah, ngopi aja dulu dah. Ternyata dari semua persoalan itu terjawab oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ternyata kata Imam Asy'ari, ternyata di atas langit ada langit. Tapi karena Imam Asy'ari merupakan seorang Mu'tazilah, maka beliau sangat cerdas. Bahkan kitab-kitabnya kembali untuk mengkonter daripada paham Mu'tazilah. Nah, ini kembali Imam Asy'ari, sebagian ulama katakan umur 30 tahun, thalathina au sab'ina, atau thalathina 30 tahun, au arba'ina atau 40 tahun, menjadi paham Ahlus Sunnah kembali. Jadi perjalanannya dari paham Sunni kemudian menjadi Mu'tazilah, kemudian menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sekarang banyak kalimat-kalimat yang dusta kepada Imam Asy'ari, yang mengatakan bahwa Imam Asy'ari pertamanya Mu'tazilah, kemudian berakhir kepada Kulaibiyah. Tahu Kulaibiyah? Disandarkan kepada Ibnu Kulab pada saat itu di Irak ya. Di Irak itu ada tokoh bernama Ibnu Kulab yang beraliran namanya Kulabiyah, menafikan sifat iradahnya Allah. Berarti Allah tuh nggak ada kehendak. Kita ini udah dikasih fasilitas, silakan aja mau berbuat buruk enggak. Jadi Allah nggak punya kehendak. Itu namanya Kulaibiyah. Nah, beberapa sekarang tuduhan kepada Imam Asy'ari mengatakan bahwa Imam Asy'ari adalah tokoh Mu'tazilah yang menjadi Kulaibiyah. Jadi kalau dengerin misalnya, padahal Ibnu Asakir dalam kitabnya tadi Tabyinu Kadhbil Muftar fi manusiba ilal Imamil Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Imam Asy'ari tadinya berguru kepada
Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji terus runut gurunya sampai kepada Nabi SAW. Kemudian menjadi Mu'tazilah, kemudian beliau kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang berada di Basrah dan di Baghdad. Di Baghdad ya. Kemudian disamarkan di lainnya, di tempat lain agak agak menjauh sedikit tapi enggak jauh. Ada seorang tokoh yang wafat 333 Hijriah yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi seorang ulama itu biasanya bisa menjadi tokoh karena memang di kotanya itu kota yang metropol, banyak orang, banyak murid, banyak masjid, sehingga orang banyak berguru di situ. Setelah diteliti-teliti akidah daripada Abu Mansur Al-Maturidi, ternyata sama dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama juga dengan akidahnya Imam Bukhari. Sama juga akidahnya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sama juga akidahnya dengan Imam Syafi'i. Sama juga akidahnya dengan Imam Malik bin Anas. Misalnya yang dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala 'alal arsyistawa. Diartikan secara letterlek kita bersemayam di atas arsy. Apa pemahaman salaf terhadap ayat ini? Nah, kata Imam Malik, wal istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun. Istiwa itu maklum. Maklum itu sudah diketahui. Maka pemahaman salaf pertama adalah dikatakan at-tafwid. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Maka kalau ada yang bertanya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, maka jawabannya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bukan jawabannya Allah itu ada di atas arsy. Karena istawa maklumun, maka kita harus kembalikan Allah istawa di arsy. Begitu. Bukan seperti misalnya ustadz-ustadz yang katakan sekarang. Apa artinya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Allah itu berada di atas arsy. Bukan. Karena itu adalah bahasa Indonesia, terjemahan daripada Indonesia. Kalau dikatakan sebagaimana mestinya teks, maka katakan kembali sebagaimana Al-Quran mengatakan. Maklumun, ya berarti istiwa, ya istiwa, selesai. Jangan diartikan bahasa Indonesia. Wal kaifiyatu majhulun wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya-tanya tentang itu adalah bid'ah. Tapi ternyata dalam perkara yang lain, imam-imam salaf kita yang turun, misalnya wajaa amru rabbik, telah turun amru rabbik, misalnya wajaa rabbuka, misalnya telah datang Tuhanmu. Apa yang datang Tuhan? Misalnya. Nah, ternyata ulama-ulama salaf kita katakan wajaa amru rabbik, yang datang adalah perkara Tuhan. Berarti pemahaman pertama tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah. Kalau memang terjadi takut kemadorotan terhadap orang awam, maka boleh menggunakan takwil biduni ta'til, tanpa adanya menghilangkan sifat-sifat Allah. Jadi takwil tanpa ta'til, tanpa menghilangkan sifat Allah. Nah, memang akidah kalau sudah masuk ke dalam furu' akidah memang agak pusing sedikit. Nah, makanya harus Mu'tazilah dulu biar pintar. Pergi ke madhab Madhab Ciputat. LC. Apa tuh LC? Lulusan Ciputat. Maka kata Imam Bazdawi 2 abad setelahnya katakan ternyata akidah Abu Mansur Al-Maturidi yang sezaman dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi belum ada riwayat yang mengatakan mereka itu bertemu. Tapi mereka sezaman. Itu seluruhnya sama. Bagaimana akidahnya? Sama seperti yang kita pelajarin kemarin. Dengan sifat 20. Allah wujud,
kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sama. Maka yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi, satu lagi muncul nanti di Mesir namanya Imam At-Tahawi. Pernah dengar? Imam At-Tahawi. Imam Tahawi ini lahir di Mesir, Abu Ja'far At-Tahawi. Dulunya bermadhab Syafi'i, kemudian pindah menjadi madhab Hanafi. Ternyata Imam Tahawi pun setelah dirunut dari kitab-kitab manuskrip yang aslinya, itu sama dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, hanya sedikit saja perbedaannya. Ini yang dipakai oleh kawan-kawan kita Salafi yang sekarang ya. Salafi yang model sekarang itu banyak mereka merujuk kepada Imam Tahawi. Kemudian merujuk kedua, dan ini kefatalan yang terbesar keduanya, merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Padahal kalau cukup merujuk kepada Imam Tahawi, itu mereka hanya perbedaan sedikit dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, yang kita pelajari akidah Ahlus Sunnah ini itu mempunyai silsilah dari Imam Asy'ari, kemudian terus ada silsilahnya dengan nama-nama orang, terus sampai terakhir yang paling dikenal sampai ke kita, misalnya Al-Imam Ad-Dasuki, misalnya Ali As-Sanusi dengan syarahnya misalnya Ummul Barohin dengan sifat 20-nya Imam Asy'ari tadi. Nama kitabnya apa? Ummul Barohin. Di Mesir dipakai, di Maroko dipakai, ternyata di Indonesia pun dipakai. Guru-guru kita yang kesana, misalnya Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, atau Buya Hamka, mereka berguru namanya dengan Kiai Mahfud At-Tirmizi dari Termas, kemudian berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan. Kesemuanya apa yang dipelajari? Ya fikihnya 4 madhab, dan akidahnya yang dipelajari adalah akidah daripada Ummul Barohin, sifat 20 yang kita pelajarin kemarin. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah dalam zatnya wahdaniyat, dalam af'al, dalam zat, dalam sifat. Kalau di Mekah gimana pusatnya? Apa yang dipakai tauhidnya di Mekah? Nah, Mekah ini kita bagi dua, Mekah sebelum 1924 dan sebelumnya. Sebelum tahun 1924, Mekah dengan muftinya pada saat itu Ahmad Zaini Dahlan, ternyata yang dipakai adalah kitab yang sama dengan yang kita pelajarin di sini, kitab Ummul Barohin, kitab tentang sifat 20, kitab tentang paham Ahlus Sunnah yang dibawa, yang disusun menjadi satu sistematika oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi yang sampai di kita semuanya sama. Cuma belakangan setelah 1924 ini mulai ditinggalkan. Makanya sekarang kalau kita beli banyak kitab-kitab tauhid itu, rata-rata kita sudah mulai 80% kita nggak temukan sifat 20. Apalagi belinya misalnya di mal-mal, itu beberapa sudah tidak kita temukan. Mulai kapan? Mulai 1924. Makanya dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mbah Hasyim Asy'ari itu katakan mulai tahun 1335 di Indonesia, terutama di Jawa. Dalam kitabnya nanti baca risalah Ahlus Sunnah karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Dulunya masyarakat Jawa ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 4 madhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Namun belakangan 1335 muncullah aliran-aliran yang salah satunya adalah mereka yang menisbatkan kepada Salafi, yang mengikuti kepada Ibn Taimiyah, yang banyak mengkafirkan daripada kaum muslimin. Ternyata bukan barang baru.
mulai dari 1335, yang dibawa dari 1924. Berarti berapa tahun? 24 ke 35. 24 ke 35 11 tahun. Dia kacak 11 tahun. Kan perahu layar dulu 4 bulan ya. Mulai dari Mekah dibawa tuh. Sampai di sini 1335. Nanti baca kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sudah ada yang menamakan diri sebagai Salafi. Nanti di komen di bawahnya, sesungguhnya ini merupakan aib bagi kaum muslimin. Dan bagi kita, bagaimana sikap kita? Kita kembalikan apa yang dilakukan oleh Imam Asy'ari, ar-raddu. Kita buat bantahan. Jangan tinggal diam. Karena nanti kalau tinggal diam, maka sesungguhnya apa yang telah diwariskan dari ma'ana alaihi wa ashabi bakalan hilang, bakalan tergerus. Jadi kalau ditanya berakidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat, melalui tabiin. Siapa sahabatnya? Tadi Umar bin Khattab, turun kepada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, turun kepada Nafi, turun kepada Imam Malik bin Anas, Imam Malik turun kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i turun kepada Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal turun lagi nanti kepada Imam Zakaria As-Saji, Imam Zakaria As-Saji turun baru kepada Imam Ali Abul Hasan Al-Asy'ari. Inilah sanad daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ambil sesuai daripada firqah najiyah yang insya Allah masuk surga, yang diibaratkan oleh Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Baik, mudah-mudahan memperkuat akidah kita, mudah-mudahan memperkuat wawasan kita, sehingga ini hanya pembukaan. Sebenarnya kitab ini diintisarikan dari berbagai kitab banyak. Nanti PR supaya bisa buka kitabnya masing-masing, supaya nanti bisa lebih terperinci. Mudah-mudahan bisa membawa akidah kita kepada akidah yang najiyah, yang selamat, yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti selesai kita sholat isya berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.